Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke part berikutnya, yaitu konversi data binary ke BCD dan penggunaan timer counter melalui HMI. Jadi fungsi dari data binary ke BCD ini karena rata-rata penggunaan timer counter di Omron yang biasa kita lakukan adalah menggunakan data BCD, sedangkan bilangan yang sering dipakai itu adalah binary dan BCD. Kalau data memori, kita itu lebih sering menggunakan binary, dan untuk timer dan counter itu lebih sering menggunakan BCD. Jadi kita akan mencoba terlebih dahulu data binary ke BCD. Untuk data binary ke BCD sendiri caranya instruction, tulis BCD, D0 ini adalah sumbernya, D1 adalah data yang dirubah. D0 ini adalah data yang mau dirubah, D1 ini adalah hasilnya. Sehingga kalau bisa dilihat ya, di sini ada D0, D1, kemudian di sini ada D1 dan D0. Jadi D0 akan kita inputkan dari HMI. Di sini terlihat D memori 0. Sedangkan ini nanti kita akan gunakan untuk counter di data memori 2. Jadi saya akan inputkan dari D0 seperti ini. Kita simulasikan. Kita simulasikan ya. Oke, sudah masuk. Nah, bisa Anda lihat D0 yang saya masukkan di sini adalah 10. Ketika data BCD ini dirubah jadi D0 10, maka D1 juga 10. Bisa dilihat kalau D1 nilainya 10, D0 ini error. Coba kita ganti ke 20. Karena nilai D0 ini masih data mentah 20. Jadi hasil data binary itu BCD nya D1 nya nilainya 20. Tapi ketika dia baca D0 nilainya 14. Misal saya ganti ke 25. Nilai D1 25. Jadi data mentah binary yang dimasukkan dari HMI ini akan data binary, kemudian dirubah ke BCD sehingga nilainya jadi 25. Untuk data mentahnya yang tadinya ada yang error, ada yang tidak, itu nilainya 19. Jadi kalau kalian ingin menggunakan timer dan counter menggunakan data memori inputan dari HMI, saran saya itu rubah dulu datanya dari binary ke BCD sehingga nilai yang dimasukkan di sini sama persis dengan yang akan dikerjakan. Jadi seperti itu untuk konversi data binary ke BCD. Jadi merubah wujud bilangan dari binary ke BCD. Kalau saya tekan ya, ini adalah 2502,5 detik sama hampir 2 detik. Jalan ya, flip flop ya. Oke. Jadi di sini counter masih belum saya terangkan. Setelah ini akan saya terangkan. Nah, di sini counter pun sifatnya adalah BCD. Jadi nilai dari D2 ini harusnya sudah dirubah. Karena ini tadi yang seperti saya jelaskan ini adalah D2, jadi kita rubah terlebih dahulu menggunakan BCD. Ctrl E, R, B always on. Nah, yang data masukannya kan adalah D2. D2 kita akan masukkan ke D3. Ctrl Shift E. Jadi nilai yang di sini saya ganti ke D3 karena kalau D2 datanya akan hancur karena itu data binary yang dipaksa untuk menjadi BCD. Baik, kita lihat jalan ya. Jadi saya mau masukkan nilai counternya cuma 2. Di sini 2. Kita lihat apakah di sini berubah 2. Karena ini masih belum defaultnya. Oke, kita lihat, kita start.
1, 2, 1, 2, mati harusnya. Oke, nilainya kedua. Kemudian kita ganti misal 6 kali counter. Di sini 6, tapi karena resetnya tadi masih di 2, jadi dia belum terreset. Kita paksakan untuk reset 6 kali. Kemudian untuk ini kan nilainya D1, kita ganti ke D1 juga karena agar data tidak error. Jadi saya mau ganti ke 1 detik 1 detik. Kalau 1 detik berarti di sini harusnya nilainya adalah 10. Nah, di sini sudah 10. Dia harusnya jalan flip flop 6 kali. 1, 2, 1, 2. Di sini berkurang ya. 1, 2. Ketika reset dia nilainya masih 6. Oke, 6. Saya ingin rubah ke 3 misal. Jadi dia harus jalan 6 kali dulu baru dia ke reset ke 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bisa dilihat ini langsung jadi 3 karena udah ke reset. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.